Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Auraidaya dengan NIM 082011333039. Saya berasal dari jurusan Fisika Angkatan 20 Universitas Airlangga. Di sini saya juga akan memberikan sedikit info. Pertama, memberikan sedikit info mengenai Universitas Airlangga. Universitas Airlangga itu merupakan salah satu universitas yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang mana mayoritas prodinya atau jurusannya itu sudah berakreditasi A. Dan juga Universitas Airlangga sudah masuk ke dalam universitas yang berbadan hukum. Di mana Universitas Airlangga itu juga masuk ke dalam top 5, top 5 posisi Indonesia, dan pada peringkat 360-an untuk posisi dunia. Di Universitas Airlangga, khususnya di daerah Surabaya, Jawa Timur, itu terdapat 3 kampus, yaitu kampus A, kampus B, dan kampus C. Di mana untuk jurusan fisika itu berada tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi yang ada di kampus C. Fakultas Sains dan Teknologi atau sering disingkat FST itu ada 8 prodi, yang mana salah satunya itu fisika, matematika, statistika, biologi, kimia, teknik lingkungan, dan teknik biomedis. Selanjutnya, di sini saya juga akan mempresentasikan hasil UAS saya, UAS Sistem Cerdas, di mana judul yang saya ambil adalah perkiraan jumlah lahan persawahan 10 tahun yang akan datang. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang pertama karena banyaknya gedung atau bangunan bertingkat yang menyebabkan lahan kosong semakin sedikit. Kemudian ada modernisasi yang ikut berperan di mana industri semakin berkembang. Dengan begitu, banyak limbah dan juga polusi yang berdampak pada kesuburan tanah. Untuk variabel utamanya ada 5. Yang pertama adalah kedalaman tanah, yang kedua pH tanah, yang ketiga suhu udara, yang keempat curah hujan, dan yang kelima penyinaran matahari. Mengapa saya menempatkan kedalaman tanah di posisi pertama? Karena menurut saya itu kedalaman tanah sangat berpengaruh paling utama untuk mempengaruhi kesuburan tanah, yang mana dengan kesuburan tanah maka meningkatnya jumlah tanah. Jika banyak tanah yang subur, maka tanah tidak akan berkurang. Kemudian ada juga pH tanah, yaitu derajat keasaman tanah. Biasanya tanah yang ditanami untuk lahan pertanian adalah yang mempunyai pH tanah yang pas. Nah, pH tanah sendiri itu semakin baik pH tanah, maka lahan pertanian itu juga semakin berdiri. Jadi lahan pertaniannya itu tidak akan, jika emang potensi untuk menanam tanamannya banyak, maka tidak akan difungsi alihkan. Kemudian suhu udara. Biasanya untuk daerah-daerah pesisir seperti suhu udaranya atau di daerah yang suhu udaranya panas, kebanyakan lahan itu difungsi alihkan karena di sana tidak cocok untuk menanam jenis tanaman. Kemudian curah hujan. Curah hujan itu juga curah hujan itu juga menjadi variabel utama karena curah hujan itu mempengaruhi juga kesuburan tanah, dan juga dari kesuburan tanah itu maka bisa
Jika tanah tidak subur, maka tanah akan dialihfungsikan menjadi lahan yang lain. Kemudian penyinaran matahari. Karena Indonesia terletak di iklim tropis, maka dia mendapatkan penyinaran matahari yang cukup. Di mana penyinaran matahari ini juga sangat bergantung untuk menanam tanaman. Kemudian output yang akan dihasilkan yaitu banyaknya tanah itu, jumlahnya itu sedikit, sedang, ataupun banyak. Berikut adalah data-datanya. Nah, ini adalah sumber datanya, di mana ini adalah sumber data yang saya ambil. Ini untuk hasilnya, yang mana untuk memperoleh hasil ini kita perlu melakukan coding dengan menggunakan Google Colab. Nah, ini adalah codingannya, di mana yang pertama itu kita membaca data, yang mana supaya bisa membaca ini di Google Colab kita perlu menguploadnya terlebih dahulu, diupload ke penyimpanan sesi, kemudian kita ketikkan di sini. Setelah itu didapatkan data-datanya. Nah, kemudian kita mencari kolom atau nama-nama yang di atas, yaitu seperti ini. Dan juga seperti ini. Ini yaitu nanti merupakan hasilnya. Kemudian dengan codingan ini, kita panggil print ini, maka didapatkan hasil seperti ini. Dengan jumlah 55 kali 55 baris kali 155 kolom. Kemudian untuk mengetahui jumlahnya lagi, bisa kita menggunakan ini. Kemudian ini. Dan untuk dataset head-nya itu kita ambil 10. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan dataset untuk Y-nya. Nah, kemudian untuk Y prediksinya didapatkan seperti ini. Dan ini adalah untuk membuat neural network-nya, di mana ini merupakan input, ada 5 input. Kemudian ini hidden layer pertama itu ada 10, hidden layer kedua ada 8, dan outputnya itu ada 3. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.